Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Nina hari ini? Waalaikumsalam Pak Dodi. Alhamdulillah saya sehat-sehat Pak. Mainnya Alhamdulillah. agak ini ya Pak ya suaranya karena sedang babil jadi agak bindeng suaranya. Oh, tidak Ini, apa-apa Bu. ini Nah, Pak. untuk hari ini katanya mau melakukan kegiatan coaching. Kira-kira Ini. apa yang bisa saya bantu hari ini untuk Ibu? Betul Pak, ini saya ada sedikit keluh kesah, mau berkeluh kesah Nggih. tentang di kelas saya ini saya kebingungan untuk mengkondisikan kelas saya. Terus apa ya? Saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya dalam kelas, Pak. Gitu. Hmm, seperti Oke, itu ya Bu ya. Pak. Niat Ibu sudah bagus Bu untuk meningkatkan kompetensi Ibu, terus untuk mengkondisikan kelas. Coba saya ingin tahu, tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu apa, Bu? Eh, Tujuan saya tuh Pak, saya pengen kelas saya tuh kondusif nggih Pak. Apalagi saya tuh kelas 1 Pak, luar biasa riwahnya. Apalagi dengan kelas yang besar nggih, 40 siswa itu Wah, eh, mungkin butuh tenaga ekstra nggih Pak nggih untuk bisa kelas itu kondusif. Jadi saya ingin sekali bisa kelas saya kondusif dan bisa menyenangkan bagi semua siswa ngoten Pak. berarti ingin kelasnya kondusif dan menyenangkan seperti itu, Bu ya. Nggih, betul betul. Lalu, apa sih, Bu, yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Iya, betul. Saya sih itu Pak sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran ya Pak ya. Mhm. Tapi belum sama sekali ada yang bisa apa ya lebih efektif Pak. Hmm, berarti belum efektif ya, Bu ya. Berhasil betul Pak. Sudah mencoba banyak metode tapi belum ada yang berhasil, belum ada yang efektif. Hmm, yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuannya itu apa sih, Bu? Itu Pak, jadi di kelas saya itu ada beberapa anak yang ketika saya memberikan pembelajaran atau pelajaran sedang berlangsung itu ada yang suka berbicara, ngoten lho Pak. Ada yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang keliling. Yang seringnya jadi saya ininya fokuskan itu anak-anak yang suka berbicara ketika saya memberikan materi atau pelajaran, gitu Pak. Berarti berarti masih ada beberapa atau banyak malah ya Bu ya anak yang Iya, berbicara saat belajar. betul Pak. Apa sih Bu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan nanti, tujuan Ibu nanti? Iya. Yang jelas yang paling saya butuhkan itu strategi, Pak. Strategi untuk bisa mengendalikan siswa saya itu biar bisa mengikuti pelajaran saya begitu, Pak. Hmm, Saya kendalikan kelas kondusif, okay. Kemudian saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa, gitu Pak. Strateginya yang saya butuhkan, Pak. Bagaimana ya, Pak ya? oke oke Okay. siap. Coba baik Bu. Pertama-tama kita itu perlu memahami Yeah. penyebab siswa yang suka berbicara itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu itu apa sih penyebabnya? Apakah karena memang mereka tidak memahami, atau bosan, Ya. atau ingin perhatian ibu seperti itu? Kira-kira apa menurut ibu? Hmm. Mungkin itu semua betul semua nggih Pak nggih. Cuma yang saya tekankan di sini, yang saya garis bawahi itu yang saya apa namanya ya, saya fokuskan itu yang anak-anak itu kayak kurang ini Pak, kurang memahami materi yang saya sampaikan. Pak. Hmm, Oke. berarti kurang memahaminya seperti itu ya bu ya, Iya, memahami materi. Oke, baik bu. hmm, Jika menurut ibu siswa tidak memahami materi pelajaran, apa sih yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa? ya saya sih menurut saya ya Pak ya, saya akan mencari atau menggunakan metode pembelajaran yang efektif nggak Bang ya. Terus saya juga mencari variasi pembelajaran Pak biar bisa menyenangkan siswa di kelas begitu. Bagus itu udah. Dan anak juga tidak bosan Pak di kelas. Ya ya. Iya. Bagus sih Bu, itu udah bagus strategi Ibu. Coba Iya. selanjutnya itu untuk menguatkannya lagi Bu.
agar siswa tidak berbicara saat pelajaran. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lainnya? Ya nih Pak, saya punya ide Pak. Jadi yang saya kuatkan gitu Pak, yang penguatan yang positif saya akan saya berikan ke ini Pak, ke anak-anak yang justru anak-anak yang mau mendengarkan saya, yang diam, memperhatikan saya, itu saya akan berikan reward atau pujian begitu Pak, kepada mereka yang mau memperhatikan saya dalam pelajaran gitu. Oh, berarti dengan cara penghargaan seperti itu. Iya, begitu pujian. Kemudian saya akan berikan contoh kepada mereka yang yang suka berbicara, ini loh teman kalian yang bisa, yang mau mendengarkan saya, mau mendengarkan penjelasan Bu Guru begitu Pak. Oh, siap, iya. Kalau menurut saya rencana Ibu sudah sangat bagus ya Bu ya. Sekarang Ibu setelah membahas rencana ini nih, membahas rencana yang akan dilakukan Ibu, Ya, apa sih? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran ya, yang matang begitu? ya betul. Sudah Pak, setelah hari ini kita ngobrol nih Pak, secara saya sudah punya gambaran, sedikit gambaran Pak, bagaimana cara saya mengkondisikan kelas, bisa menyenangkan anak-anak, begitu Pak. Anak-anak nggak bosan lagi, gitu. Iya, memang sangat benar ya Bu ya, anak-anak itu memang gampang bosan di kelas ya Bu ya. Jadi ketika bosan malah tidak memperhatikan pembelajaran, malah mengganggu siswa-siswa yang lain, teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu menurut saya rencana Ibu sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya sekarang saya ingin tahu Bu, bagaimana nanti komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Ya, saya berusaha berkomitmen nih Pak, jadi saya akan menjalankan ini kan konsisten Pak, agar kelas yang kondusif bisa tercipta Pak, begitu. Berarti berkomitmen untuk menjalankan kelas yang kondusif. Rencana ini ya, betul. Kemudian seperti ini Bu, dalam menjalankan rencana ini, siapa saja sih yang akan Ibu ajak untuk menjaga komitmen ini Bu? Kebetulan saya tuh punya ini ya Pak, punya pendamping di kelas saya, punya guru bantu atau pendamping itu, saya akan mengajak dia dalam bersama-sama Pak mewujudkan rencana ini agar kelas bisa kondusif, kelas bisa menyenangkan, bisa menyenangkan bagi siswa, nggak membosankan. Berarti dibantu dengan pendamping di kelas seperti itu Pak. Oke. Baik Ibu, saya akan selalu memantau perkembangan dari rencana Ibu. Saya juga merasa kita sudah selesai dalam kegiatan hari ini Bu. Silakan nanti Ibu implementasikan strategi Ibu tersebut dan beritahu saya ketika hasilnya sudah ada nanti seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Saya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dan mengimplementasikan rencana saya ini ya Pak ya. Kemudian saya mengajak rekan saya, pendamping saya dalam bersama-sama Pak menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang tidak membosankan, dan kelas yang menyenangkan bagi siswanya Pak. Begitu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dodi ya. Atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Bu. Semoga rencana Ibu terlaksana, berjalan dengan lancar, dan bisa membawa perubahan dalam kelas, dan kelas Ibu menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Terima kasih Pak Dodi. Sama-sama. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa kembali ya Pak Dodi. Jangan bosan ya Pak ya. Jangan bosan keluhan saya. Siap Ibu, siap mendengarkan dan siap mencari solusi bersama Ibu. Terima kasih Pak.